wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yatwi lana bihi masafat at-tariq wa yuzilu anna fi as-sayri ilaihi kulla ta'awiq. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin man bil mu'minina raufun rahimun syafiq wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi min khairi fariq. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, hadratal afadil, al-ulama al-kiram, wabil khusus syekhu masyayikhina Kiai Sofwan Mustafa atalallahu fi umrihi wa mata'na bihi wa nafa'na bihi fid dharain amin. Wa hadratal mukarram mudiru hadhihi al-madrasah Sayyidil Walid Ahmad Rifai bin Abdul Hamid hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga yang saya hormati semua jajaran asatid dan para ikhwan dan para santri. Kisah istana abdina tak biasa ceramah menggunakan bahasa Madura. Anyar Paleman, anyar leteng dari tarim. Daripada Kak Adinto, mungkin sebelum 1 jam. Tati nyon sebuah rahman Nabi kalama abdina Buddha bunukula ki mukhtalit, bercampur antara bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Madura. Karena ketika saya berada di Tarim di Darul Mustafa asuhan Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di sana semua santri diusahakan untuk mentahqiqkan atau mendalami 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah ilmu. Karena apa? Karena seseorang tidak akan bisa hidup tanpa ilmu. Bahkan kalau kita ingin mencari pekerjaan yang lebih baik di zaman ini ataupun mencari jihad, apa yang lebih utama ataupun jihad apa yang lebih utama di zaman ini? Kita tidak menemukan jihad yang lebih utama, yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala minat ta'allum wa ta'lim, dari mengajar dan mengajar. Oleh karena itu di Tarim itu diusahakan santri mentahqiqkan atau mendalami ilmu syariat. Imamun min a'immatil ulama al-mutaakhirin, sebagian ulama dari ulama akhir zaman al-mutaakhirin dari Syam, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau masyhur di kalangan para santri dan juga karangan beliau, kitab-kitabnya juga banyak. Ketika beliau masih kecil, abahnya mengantarkan beliau ke pondok. Kemudian setelah sampai di pertengahan jalan, abahnya mengatakan kepadanya, "Law araftu anna tariqa ila Allah azza wa jal yakmunu fika silkumamah la ja'altu minka zabbala." Yang mana artinya, abahnya mengatakan kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kalau aku tahu bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tersimpan di dalam membersihkan sampah, maka akan aku jadikan engkau tukang sampah yang membersihkan sampah di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat yang kurang nadif, kurang bersih. Kemudian abahnya mengatakan, "Walakinni araftu wa nadartu anna tariqa ila Allah azza wa jalla, sesungguhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yakmunu fi ta'allumi dinihi, tersimpan di dalam belajar ilmu agama, tersimpan di dalam mengajar dan mengajar."
dan ini adalah termasuk pekerjaan yang paling baik di zaman ini. Wahada, dan ini soro misdaqon, menjadi pembenaran terhadap hadis Nabi SAW ketika Nabi masuk ke dalam masjid. Wajada fi jama'atan yadhkuruna Allah wa jama'atan yadrusuna al-ilmah. Nabi ketika masuk ke dalam masjid melihat dua kelompok. Yang pertama berzikir kepada Allah, dan yang kedua belajar ilmu. Kalau istilah di Yaman itu diistilahkan halaqatut ta'lim, belajar bersama salah satu guru. Kemudian Nabi duduk bersama kelompok yang belajar ilmu. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, ditanya, ayyuhuma khair, di mana yang paling baik? Di mana yang baik? Apakah orang yang berzikir ataupun orang yang belajar ilmu? Kemudian Nabi berkata, kilahuma khair, dua-duanya baik. Walakinni bu'ithu ma'allima, dua-duanya baik tapi aku diutus untuk mengajar. Oleh karena itu, bagi tiap santri harus bersemangat dalam mencari ilmu, sabar atas awaik, sabar atas rintangan-rintangan. Hatta qala ba'dul ulama, al ilmu fi ju'in wa dhillin wa mihnatin abu'din al-aba'i wal ahli wal watani. Ilmu itu berada di santri yang biasakan lapar, fi ju'in wa dhillin, merasa hina, tidak ada takabur, tidak ada sombong, tidak merasa dirinya alim. Wa min dhillin wa mihnatin, kehinaan, merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Al ilmu fi ju'in wa dhillin wa mihnatin wa bu'din al-aba'i wal ahli wal watani. Kemudian ilmu itu berada jauh daripada orang tua dan jauh daripada tanah air. Kemudian bait yang kedua mengatakan, in kana kasbul ilmi azhalu hirfatan, jika ilmu itu merupakan pekerjaan yang paling gampang, maka in kana kasbul ilmi azhalu hirfatan lama kana du jahilin al ardi fi zamani, maka tidak akan ditemukan orang yang bodoh di zaman ini. Ketika mencari ilmu itu merupakan pekerjaan yang paling gampang, maka tidak ada orang yang bodoh di dunia ini ataupun di zaman ini. Kemudian yang kedua itu suluk, atau yang diistilahkan at-tazkiyah, atau yang diistilahkan akhlak. Santri ketika belajar, seumpamanya dia belajar cara makan dengan membaca doa, terus cara masuk masjid dengan membaca doa, cara masuk hammam, kamar mandi dengan membaca doa, itu harus diamalkan, disesuaikan dengan tazkiyahnya ataupun akhlaknya, dan diamalkan ilmunya. Kalau santri tanpa tazkiyah, walaupun banyak ilmunya tapi tidak punya akhlak, maka tidak akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, di sana diistilahkan ad-da'wah ila Allah, huruf dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana kalau ditarim itu, kadang santri itu setiap minggu keluar dakwah, ada yang mengajar di masjid, ada yang ceramah di masjid. Cuma ceramahnya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Madura ataupun bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya minta maaf karena saya belum lancar berbicara ataupun berpidato bahasa Madura. Kemudian perlu diketahui para hadirin bahwasanya Islam sampai kepada kita bukan di bawah angin ataupun jatuh dari atas di bawah hujan, akan tapi Islam datang kepada kita dibawa oleh para pejuang, dari para sahabat dan para tabi'in dan para salafus soleh. Bahkan ketika peperangan Mu'tah, ketika pembawa bendera Islam itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah, nama sahabat, beliau dibunuh. Kemudian yang mengambil bendera Islam itu Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Kemudian Sayyidina Ja'far dipotong tangan kanannya. Itu tangan kanannya yang memegang bendera terus diambil dengan tangan kirinya. Dipegang bendera dengan tangan kirinya, karena kalau bendera itu jatuh dianggap kalah umat Islam. Kemudian setelah tangan kirinya dipatahkan dengan pedang, dirangkul dengan kedua sikunya dengan cengkolan ini. Bahkan ketika itu dibunuh terus dipanah dengan siham, bahasa Arabnya siham pajar kasah. Bahkan sebuah riwayat mengatakan bahwasanya di depan ini, di perutnya itu lebih daripada 70 cocokan ataupun 70 daripada siham yang masuk pada dirinya.
Setelah itu Sayyidina Ja'far At-Thayyar meninggal. Kemudian diambil bendera Islam oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Dan ketika bendera Islam diambil Sayyidina Khalid bin Walid, maka umat Islam menjadi menang di peperangan itu. Dan di peperangan yang lain Sayyidina Hamzah, ketika Sayyidina Hamzah dibunuh, epora nek ketahun demi memperjuangkan Islam ini. Terus ketika Islam datang kepada kita, kita hanya biasa, tidak sholat berjamaah, tidak berwudu dengan wudu sunnah Nabi, ataupun tidak bangun di sholatil fajar. Kita harus mengetahui, harus paham bahwasanya kita itu mempunyai tanggung jawab yang berat. Kemudian ayyuhal hadirin mansub. Artinya selaku perwakilan daripada tuan rumah memohon maaf bila ada kekurangan dan memohon terima kasih atas hadirnya antum di acara pada hari ini. Dan saya sendiri memohon maaf apabila ada kesalahan. Fa in tajid aiban fusutan khulala fa jalla man la aiba fi ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.